Shalom, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat beribadah pada minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang begini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan berilah kasih-Mu dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tergungan-tergungan dulu, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, keluargalah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunlah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
ada janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang 9 sampai 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi keras. Segera sesudah Elia mendengarnya, yang menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik,
Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Jehu, cucu Nimsi, haruslah kuurapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kuurapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang berlutut dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang berlutut dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terlebih bagi jemaat yang masih beribadah dari rumah, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari Injil Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Demikianlah bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumunan burung nasar." Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang penasaran tentang kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah itu? Tentu jika ini ditelusuri sangat luas, sangat bermakna dan penuh dengan misteri keilahian. Sebagaimana juga orang Farisi sebenarnya sedang bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah itu sekedar menguji ataukah memang rasa ingin tahunya yang dalam untuk mengetahui bagaimana kerajaan Allah itu. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tetapi Yesus sebagai Tuhan tentu dia mempunyai kekuasaan yang penuh. Dia mempunyai hikmat untuk menjawab pertanyaan daripada para ahli-ahli Farisi, walaupun itu sedemikian sulit. Dan bahkan Tuhan Yesus sering digiring dengan pertanyaan oleh orang Farisi supaya Yesus dapat terjebak di dalam suatu kesalahan. Ternyata Tuhan Yesus yang Tuhan, yang penuh dengan hikmat, maka ia dapat mengatasi segala sesuatunya, menerangkannya dengan terang dan sesuai dengan porsinya, yaitu dia sebagai Tuhan, dia sebagai anak Allah Bapa itu sendiri yang juga menjadi juru selamat dunia. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, untuk menyelami bagaimana tentang kerajaan Allah, tentu banyak pertanyaan-pertanyaannya. Apakah itu suatu kenyataan? Apakah itu akan hadir
pada saat kapan kerajaan Allah itu akan datang, bagaimana bentuk kerajaan Allah itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang demikian ataupun pola-pola pikir yang seperti itu juga banyak terdengar pada masa kini. Banyak orang, apakah dia penasaran atau terikut-ikut bagaimana kerajaan Allah itu. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, memang firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi dalam hal ini Yesus mau menunjukkan, mengajari mereka, dan juga membenarkan pemikiran mereka yang selama ini jauh melenceng, jauh menyimpang, bahwa banyak orang yang memahami kerajaan Allah itu adalah yang berbentuk fisikal atau yang berbentuk fisik, sehingga pemahaman mereka menjadi keliru, penafsiran mereka bahkan bisa menyesatkan orang lain juga. Sama seperti pertanyaan mereka yang tajam kepada Tuhan, maka pada saat ini juga banyak pemahaman-pemahaman yang demikian, yang dalam nats ini Tuhan Yesus juga mengerti kepada hal itu. Tuhan Yesus juga ingin membenarkan pemahaman tersebut, bahwa kerajaan Allah bukanlah yang fiskal, kerajaan Allah bukanlah hal yang duniawi, dan bagaimana melihat kerajaan Allah itu juga bukan dari sudut pandang manusia. Jika kita melihat kerajaan Allah, maka jangan kita bayangkan, oh mungkin kerajaan Allah itu bagaikan istana, atau kerajaan Allah itu ada di sana, kerajaan Allah itu ada di sini. Bahkan sampai terjadi penyesatan yang mengatakan pengalaman-pengalaman spiritualnya yang berlebihan, yang Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kerajaan Allah itu Allah sendiri yang mengetahuinya. Sehingga dalam hal ini ia mengatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak mempunyai tanda-tanda lahiriah, dan itu ada pada ayat yang ke-20. Jadi pemahaman-pemahaman atau penafsiran yang mengatakan dengan berbagai peristiwa, lalu dikaitkan dengan kiamat, lalu dikaitkan dengan akhir zaman, maka Tuhan Yesus pun mengatakan kedatangan kerajaan Allah tidak mempunyai tanda-tanda lahiriah menurut duniawi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di sana, ada di sini. Kerajaan Allah itu seperti ini, bahkan berkesaksian sudah bolak-balik dari sananya. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, maka dari firman ini juga dengan jelas mengatakan bahwa tidak boleh untuk mengatakan hal yang demikian. Bahkan jika ada hal yang demikian disebutkan juga, maka janganlah engkau mempercayai dan mengikutinya. Karena kerajaan Allah itu bukanlah menurut duniawi tadi. Kerajaan Allah tadi bukanlah seperti bentuk fisikal, atau kerajaan Allah itu bukanlah seperti nubuat atau pewahyuan yang dibuat-buat. Dan kerajaan Allah itu juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus, itu hanya Tuhan yang mengetahuinya. Itu adalah sesuai dengan waktu dan otoritas daripada Tuhan Allah itu sendiri. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, kembali ke nats ini tadi, bahwa ada dua tokoh yang dipakai. Yang pertama adalah Nuh. Tentu kita telah mengetahui cerita Nuh, bahwa
Tuhan memperingatkan Nuh untuk membuat sebuah perahu, karena Tuhan telah membenci manusia pada zaman itu yang sudah penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan melihat Nuh masih ada seseorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Lalu dia mengatakan, buatlah bahtera di atas gunung, dan Nuh melakukannya. Lalu pada zaman Nuh telah terjadi air bah yang membumi hanguskan bumi ini, dan juga membuat orang banyak meninggal. Itu karena Allah telah melihat manusia itu sudah penuh dengan dosa dan tidak dapat lagi terbela, dan tidak dapat lagi untuk diampuni. Kemudian itu juga terjadi di Sodom, di mana orang-orang Sodom pada saat itu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan penyimpangan seksual. Lalu Tuhan juga membencinya. Tapi Tuhan masih melihat Lot, dan ia memberi perintah kepada Lot untuk berangkat dari situ tanpa melihat ke belakang, tanpa menyesali harta yang telah hangus itu, dan mereka akan selamat. Ternyata istrinya tidak dapat berpegang teguh pada perintah Tuhan Allah itu, dan dia melihat ke belakang, dan ia menjadi batu garam. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa dari dua hal itu, dua tokoh itu dipakai oleh Tuhan Yesus yang tercatat dalam Injil Lukas ini, mengingatkan mereka adanya peristiwa-peristiwa besar, dan ketika Allah menghendakinya, maka itu dapat terjadi. Dan waktunya Allah sesuai dengan otoritas daripada Tuhan Allah, di mana Tuhan telah melihat di antara manusia-manusia itu tidak ada lagi yang bisa diampuni, tidak ada lagi yang dapat dibela, maka ia akan menghukumnya. Tapi apabila masih ada orang yang takut akan Tuhan, yang masih menaati Tuhan, dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan, hidup dalam kesalehan, bergaul bersama Tuhan, maka Tuhan memberikannya kesempatan, maka Tuhan memberikannya keselamatan. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dari hal itu juga menjadi peringatan kepada kita, dan hal itu juga dipakainya untuk menghantar kita tentang bagaimana menuju kepada kerajaan Allah itu. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, maka untuk mencapai kerajaan Allah itu, ya dari Tuhan itu sendiri, yaitu dari Tuhan Yesus itu sendiri. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus juga mau menyadarkan keselamatan itu, kerajaan Allah itu bukan yang dari duniawi, bukan dari harta-harta yang mereka punya, bukan seperti kekayaan yang dimiliki oleh orang Sodom, bukan seperti kebebasan yang mereka miliki, bukan seperti kesukaan orang atau kebebasan orang untuk melakukan dosa pada zaman Nuh dan zamannya Lot, sehingga Tuhan menghukumnya. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bagaimana kerajaan Allah itu Allah melalui Tuhan Allah yang dianugerahkannya kepada kita dalam iman. Dari iman yang telah dianugerahkan kepada Tuhan, maka kita mempercayai Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita juga mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sendiri.
Sehingga dari hal itu kita telah ikut bagian daripada kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus mengatakan kerajaan surga bukanlah tanda-tanda lahiriah, tapi kerajaan surga ada juga dalam roh kita. Kerajaan surga dapat kita wujudkan juga mulai dari kehidupan ini. Terus dari selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, maka di situ kita sudah start untuk menuju kepada kerajaan surga. Dalam kehidupan kita sementara ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, maka sebenarnya dari hal itu kita sedang menuju ke sana, yaitu dengan cara mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Saudari yang dikasih oleh Kristus Yesus, maka dari hal ini ada dua hal lagi yang mau ditunjukkan. Pemahaman orang secara duniawi atau yang sering disebut dengan pemikiran yang sekuler, dan ada pemahaman orang yang surgawi atau juga yang sering disebut dengan profan. Dan Tuhan Yesus juga memakai perumpamaan yang dualis, perumpamaan yang berbanding, yaitu ada dua orang di atas tempat tidur. Yang satu harus dibawa, yang satu harus ditinggalkan. Ada dua orang perempuan yang sedang menghilang, yang satu harus dibawa dan yang satu harus ditinggalkan. Ada dua orang di ladang, yang satu harus dibawa dan yang satu harus ditinggalkan. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, maka hal itu adalah gambaran manusia pada umumnya, dan dua hal itu ada dalam diri manusia, sehingga bagaimana dia mengaturnya, bagaimana dia memprioritaskan yang lebih utama. Apakah dia lebih mementingkan hal-hal duniawinya, hidupnya di muka bumi ini, kebutuhannya saja secara jasmani, lalu melupakan rohnya, lalu tidak mementingkan Tuhan karena dia merasa berkecukupan, maka dia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Karena dia merasa sudah sejahtera, sudah hidup berkelimpahan, maka dia tidak pernah meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dua hal perbandingan tadi, yaitu cenderung kepada kehidupan manusia ini yang harus juga menyeimbangkan, harus memilih dan juga mengutamakan di antara jasmani dan juga rohaninya. Terus dari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, maka dari perkataan Tuhan Yesus, dari perumpamaan Tuhan Yesus ini akan menyindir kepada orang Farisi yang hendak mencobai Tuhan Yesus Kristus. Dia kelihatan baru, tapi dalam hatinya dia sangatlah busuk. Dan ini juga menjadi peringatan kepada kita untuk menuju kepada kerajaan Allah. Kita sudah harus mempersiapkannya selagi Tuhan memberikan kehidupan. Menuju ke dalam kerajaan Allah, Tuhan telah memberikan potensi kepada kita melalui iman, melalui kasih, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita berkemungkinan untuk mencapainya. Tetapi kita juga dapat terjatuh oleh karena hal-hal duniawi. Kita juga dapat terjatuh mendapatkan hukuman seperti pada zaman Nuh dan Lot, karena mereka tidak lagi sama sekali takut akan Tuhan, dan mereka lebih mengutamakan
dosa mereka, sehingga Tuhan tidak dapat mengampuni mereka. Bahkan saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, dari hal ini juga mau diingatkan kepada kita. Memang kita hidup di dunia dalam keberadaan fisik, tetapi ingatlah Tuhan juga menganugerahkan ruh. Tuhan juga telah menganugerahkan roh, iman, kasih, sehingga kita menjadi makhluk yang mempunyai roh, yang mempunyai akal budi, yang mempunyai hati nurani, sehingga kita dapat mempercayai Tuhan, kita dapat beraktivitas, kita dapat melihat dan memahami perasaan orang lain, kita dapat untuk melanjutkan kehidupan kita di bumi ini, sembari kita mempersiapkan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi menuju kepada kerajaan Allah itu juga telah dimulai pada saat manusia itu hidup, mempersiapkan dirinya sebaik mungkin supaya ia ikut dalam kerajaan Allah itu sebagai anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan jika waktunya sudah tiba, tidak ada lagi kesempatan untuk meminta, tidak ada lagi istilah saya belum siap, karena selama kita hidup kita telah diberi kesempatan untuk memahami kerajaan Allah, untuk mencari kerajaan Allah dengan anugerah Allah itu sendiri, dan menuju kepada kerajaan Allah itu dimulai dari hidup kita yang sekarang. Oleh karena itu, saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, di samping daripada keutuhan jasmani kita, maka sesuatu yang berharga yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pencapaian kita bukan hanya di bumi ini, tetapi pencapaian kita juga hendaknya Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kehidupan baru yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Firman-Mu ini mengajarkan banyak hal. Oleh karena itu, mampukan kami ya Tuhan untuk memahaminya. Mampukan kami Tuhan untuk mampu memilih dalam kehidupan ini. Terlebih pilihan kami kepada pilihan untuk menjalani kehendak Allah Bapa di surga. Selama kami masih hidup di dunia ini, banyak dosa dan pelanggaran kami. Selama kami hidup di bumi ini, banyak cobaan dan godaan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga kami, menyertai kami, sehingga kami tetap berada di dalam keselamatan yang daripada Engkau. Ya Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah jemaat-Mu yang pada saat ini beribadah di rumah oleh karena adanya pandemi virus corona. Berkati juga ya Tuhan segala pekerjaan dan usaha mereka. Cukupkanlah mereka di dalam kebutuhan jasmaninya, terutama dalam kehidupan rohaninya. Ya Allah Bapa di surga, kami manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya ampunlah dosa-dosa kami. Inilah Tuhan doa kami akan sampaikan dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hallelujah.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.